Ya, sampai juga ke minggu yang ketiga atau sprint planning yang kedua, teman-teman. Di sprint planning yang kedua sama ketiga, kita sama-sama mewujudkan minimum viable product atau MVP. MVP itu apa sih, Kak? MVP ribet banget bahasanya. Oke, MVP adalah sebuah sederhana dari solusi yang teman-teman buat untuk memvalidasi semaksimal mungkin dengan usaha yang seminimum mungkin. Kalau ibaratnya kue lapis nih, teman-teman, minimum viable product itu adalah kue lapis yang dipotong slice-nya itu ke horizontal, bukan vertikal. Jadi kalau misalnya vertikal cuma dapat slice-nya yang hijau atau putih doang dong. Tapi kalau misalkan kita bentuknya horizontal, itu tuh lengkap kan slice-nya, jadi kayak banyak warna pelanginya. Terus habis itu kita tujuannya bikin prototype. Dan apa sih bedanya prototype sama MVP? Sorry. Nah, kalau misalkan prototype itu dia itu solusinya umpan baliknya, ide solusinya itu tervalidasi, tapi ini yang MVP lebih lanjut gitu ya teman-teman. Nah, kalau sumber dayanya itu butuh lebih kalau di MVP dan juga skenario-nya hingga transaksi. Nah, ini kita karena ingin menjaring pelanggan dini atau early adapter. Jadi di inovasi-inovasi itu pasti banget ada angel investor atau ada keluarganya yang baik untuk menggunakan solusi-solusinya. Dan kita mencari para orang-orang baik itu menjadi early adapter yang ingin menggunakan punya kita nih, solusi-solusi kita. Nah, ini logika MVP, itu sederhana banget. Kalau misalkan kayak gini, buildingnya kayak gini, ini namanya bukan MVP ya teman-teman. Tapi MVP itu adalah bikin yang ini dulu nih. Paling enggak si supirnya tuh enggak kepanasan gitu. Tapi udah lengkap gitu. Nah, tambahin belakangnya, tambahin lagi yang ini, tambahin lagi yang ini. Nah, itu logika MVP. Kenapa sih kita pakai, kita sedang menjalankan di sprint 1, 2, 3 ini kita sedang menjalankan agile way of working. Itu tuh kita sering banget pasti dengar kata-kata kayak agile. Nah, tapi agile itu apa sih sebenarnya? Agile itu adalah lincah ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengulik lebih dalam juga, ada waterfall, ada agile. Nah, kalau agile itu adalah dia membangun tuh bloknya sedikit-sedikit. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau waterfall, itu dia bikin lagi. Tertumpuk. Jadi nanti kalau misalkan ada evaluasi, si waterfall itu larinya langsung di sini evaluasinya. Tapi kalau agile enggak, karena kita ngebangunnya sedikit-sedikit. Nah, jadi kita bisa evaluasi dari misalkan yang salah yang ini. Oh, yaudah kita evaluasinya di sini aja. Itu yang bedain agile sama waterfall. Jadi agile ini untuk produktivitas karyawan dan juga corporate itu bisa lebih maksimal karena dia itu evaluasinya feedbacknya langsung gitu, nggak nunggu dientar kayak waterfall baru ada feedback kan jadi capek banget ya, agak frustasi gitu teman-teman udah bikin kok baru feedbacknya di akhir. Kalau agile kan dia langsung gitu. Nah, kita kan membuat MVP dan teman-teman identifikasi backlog apa aja sih yang diperlukan, bab-bab apa aja sih, tas-tas apa sih yang diperlukan untuk membuat yang namanya MVP kita untuk rilis ke customer atau early adapter. Nah, kita punya, kalau tadi di user testing kita punya 4 aspek, dan kalau misalkan sekarang kita punya 3 aspek, teman-teman. Ada desirability, ada viability, ada feasibility. Nah, kita mulai dulu dari desirability. Seberapa pelanggan menginginkan, viability kita seberapa dampak sama bisnisnya, sama viability bisakah kita mewujudkannya. Kita bikin kayak gini, agile chapter namanya teman-teman. Teman-teman bikin tabelnya seperti ini. Business opportunity-nya tuh apa sih? Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya tujuannya itu business opportunity? Kita tentuin nih teman-teman. Sebenarnya desirability, viability, sama visibility itu tuh apa aja sebenarnya ya. Ini teman-teman bisa lihat dari 20 outlet ditargetkan 50 outlet yang bertransaksi. Jadi misalkan dari teman-teman sebagai sales beneran nawarin ke customernya itu berapa, itu dipasang targetnya dan juga yang tembusnya berapa. Ini backlog tuh adalah yang ini teman-teman. Backlognya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tuh adalah backlog ya. Ini sprint 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sprintnya tapi sampai sprint 3 aja. Nanti di sprint 2, di akhir sprint 2 dan masuk ke sprint 3, teman-teman sangat-sangat disarankan untuk rilis ke customer ya. Untuk
menawarkan produknya secara langsung. Jadi nanti di sprint 2 akhir, ini nanti pas review sama Kak Nuning ditanya nih teman-teman udah seberapa siap sih sebenarnya buat rilis ke customer. Dan ini prosesnya adalah, projectnya adalah, kalau misalkan sampai membutuhkan uang, itu seminimal mungkin ya teman-teman. Namanya juga kita membuat MVP. Kita tuh tadi pengen banget dapat feedback yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan usaha yang usaha yang minim dan juga uang yang minim, tapi feedback yang banyak. Kayak prinsip ekonomi lah ya. Terus habis itu, nanti kalau misalkan memang butuh uang atau apa, itu urunan aja teman-teman. Jadi kayak PT-PT, kesepakatannya kita pakai dana berapa itu diserahkan lagi kembali ke teman-teman semua ya. Untuk dari IPB Outsco tidak menyediakan dana khusus karena ini melatih ke kreativitas teman-teman. Seberapa cemerlang sih teman-teman bisa menggunakan dan juga menggunakan upaya-upaya gratis atau menggunakan upaya-upaya lobby atau menggunakan relasi-relasi yang sekiranya potensial untuk sama-sama membangun inovasi yang kita jadikan project di Grand Project ini. Sekian, selamat bertugas di project-nya. Aku harap teman-teman bisa menjalankannya dan juga menggunakan prinsip agile, no baper, no tersinggung itu apalagi nggak boleh. Dan kita menggunakan working flow yang 2 hari sekali, teman-teman. 2 hari sekali harus stand up meeting. Jadi stand up meeting itu gimana? Set jamnya jam berapa khusus, itu untuk report. Langsung aja 15 menit, karena satu orang dikasih 3 menit untuk report. Oke, jadi tugas gue yang ini, gue lagi gini, dan ke depan gue bakalan ngelakuin itu. Jadi standing meeting bakalan kayak gitu ya teman-teman, dan itu dan akan kita pantau TNL. Jadi seminggu diharapannya ada 3 kali si standing meeting itu. Berjalan atau enggaknya, nanti sama-sama teman-teman TNL bakalan evaluasi dan juga bakalan lihat monitoring progres teman-teman. Ya sih ya teman-teman, selamat mengerjakan proyeknya.